Dalam sekejap, Nanako berenang mati-matian menuju kedalaman lautan kesadaran. Untuk menahan daya apung lautan kesadaran yang ada di mana-mana, Nanako menghabiskan hampir seluruh energinya untuk melawannya. Dia seperti seorang pelari maraton yang menghabiskan seluruh tenaganya dalam kompetisi. Kakinya kehilangan kekuatan dan bahkan tidak bisa berdiri. Saat ini, saya masih bergerak maju secara mekanis. Saat dia terus melawan dengan putus asa, dia merasa kesadarannya perlahan-lahan kabur karena perlawanan. Sama seperti pemadaman listrik yang paling ditakuti para penyelam, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Pada saat ini, kesadarannya tiba-tiba terhenti di lautan kesadaran. Daya apung yang sangat besar dari lautan kesadaran sepertinya menghilang seketika pada saat ini. Awalnya, kesadarannya seperti gelembung, didorong dengan cepat ke permukaan laut karena gaya apung. Tapi sekarang, kesadarannya sedang diperas secara gila-gilaan oleh lautan kesadaran. Dan tekanan serta daya apung sebenarnya telah mencapai keseimbangan yang rumit di lautan kesadaran. Kesadaran Nanako hampir hilang. Namun saat ini, secara naluriah dia masih berusaha sekuat tenaga untuk terus menyelam. Keseimbangan halus yang asli langsung rusak. Kesadarannya sepertinya kehilangan daya apungnya dan perlahan mulai jatuh lebih dalam. Seluruh kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dunia jatuh ke dalam keheningan yang gelap, dan bahkan kesadarannya telah hilang sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya kecil tiba-tiba muncul di lautan kesadaran yang gelap. Begitu titik cahaya ini muncul, ia dengan cepat tenggelam ke dasar. Segera setelah itu, lebih banyak titik cahaya muncul secara misterius di lautan kesadaran. Titik cahaya ini seperti sel kecil, semuanya mulai menyatu menuju dasar lautan kesadaran. Nanako Ito, yang kehilangan kesadaran, tiba-tiba terbangun. Setelah bangun tidur, sebelum dia membuka matanya, dia merasakan seluruh aula Buddha seolah-olah ada di depannya. Dan dia sepertinya berada di luar, menghadap ke seluruh kuil dari sudut pandang Tuhan. Dia dapat melihat bahwa di aula Buddha, Guruji sedang menatapnya sambil melafalkan kitab suci dalam hati. Ekspresinya tampak sedikit cemas, tapi dia masih duduk bersila di kasur. Tak bergerak seperti patung lilin. Saat ini, dia merasakan keributan yang tidak biasa di atap aula Buddha. Jadi dia berpikir sedikit, dan kesadarannya mencapai atap yang bergejolak yang tidak biasa. Di mana dia melihat seekor tokek dengan hati-hati mendekati seekor lalat. Dan kemudian, tokek tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan memasukkan lalat ke dalam mulutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Nanako bahkan bisa mendengar suara tokek yang menelan lalat. Kemudian, dia merasakan suara gemerisik halus lagi. Dan sambil berpikir, dia sampai di sudut aula Buddha dan melihat sederet semut merayap dalam barisan. Perasaan luar biasa ini mengejutkan Nanako. Dia tidak bisa tidak ingin kesadarannya meninggalkan aula Buddha. Namun kesadaran spiritualnya tidak bisa meninggalkan aula Buddha sama sekali. Saat dia ragu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Kemudian, sudut pandang Tuhan lenyap sama sekali. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan kesadarannya kembali padanya. Namun, yang berbeda dari kegagalan terakhir adalah saat dia bangun kali ini. Nanako merasa segar dan nyaman tak terlukiskan. Melihat dia membuka matanya, Guruji menghela nafas lega dan berkata tanpa sadar. Kali ini penyembah telah bermeditasi selama lebih dari 10 menit, yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya sekarang? Nanako berkata jujur, rasanya jiwa bisa keluar. Ibarat punya lubang, tapi perasaan itu hilang setelah tidak bertahan lama. Saya tidak tahu apa itu hanya ilusi. Guruji mengangguk, ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar. Ini hanya dapat dicapai setelah pencerahan berhasil. Beku malang yang tidak memiliki aura dan tidak dapat meninggalkan lautan kesadaran ini tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali.
Pemujanya pasti terlalu lelah dan mengalami halusinasi setelah mencobanya 2 kali berturut-turut. Nanako mengangguk sedikit, dan saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari atap. Dengan gerakan sekecil apapun, dia segera mendongak dan melihat seekor tokek mengejar seekor laba-laba. Tokek itu sepertinya yang baru saja dia lihat dari sudut pandang Tuhan. Dia menatap tokek itu dengan cermat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sepertinya itu bukan ilusi. Itu bukan ilusi." Tuan Guru Ji merasa ngeri. Sejak dia melihat Nanako, dia tahu bahwa dia akan mampu mencerahkan. Dan proses pencerahannya akan lebih cepat dari dirinya karena bakatnya. Di antara jutaan orang, tidak ada satu orang pun yang memiliki bakat untuk mencapai pencerahan. Orang seperti itu tidak akan mampu mencapai pencerahan bahkan dalam masa hidupnya. Namun, bagi mereka yang memiliki bakat pencerahan, pencerahan sebenarnya hanya menunggu kesempatan. Namun pencerahan itu sendiri terlalu misterius dan hampir tidak memiliki aturan. Jadi masih belum diketahui kapan orang-orang yang memiliki bakat pencerahan akan menunggu kesempatan untuk mencapainya. Guru Ji merasa bahwa dia telah memberitahu Nanako kunci menuju pencerahan. Dengan bakatnya, jika dia kembali dan mencoba selama 1 atau 2 tahun, dia seharusnya bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa berhasil memahaminya setelah 2 kali mencoba. Jadi, dia menekan rasa takutnya dan bertanya. Sang penyembah berkata bahwa jiwa yang meninggalkan tubuh barusan bukanlah ilusi. Mungkinkah kesadaran penyembah telah diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran? Tak hanya kaget, Sarah dan Susriana yang berada di depan monitor pun semakin kaget. Sarah berkata dengan ternganga, "Nanako benar-benar bisa mencapai pencerahan dalam waktu sesingkat itu? Ini terlalu sulit dipercaya." Suster Riana bertanya dari samping. "Nyonya, tidak bisakah Guruji melihat apa nona itu sudah tercerahkan?" Sarah menggelengkan kepalanya. Aura Guruji tidak bisa meninggalkan lautan kesadaran. Orang lain tidak tahu bahwa dia memiliki aura, dan dia tidak bisa memberitahu orang lain. Setelah mengatakan itu, Sarah tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi menemuinya." Suster Riana buru-buru bertanya, "Nyonya, apa Anda pergi menemui Nona Ito? Maukah Anda mengekspos diri Anda sendiri?" Nona Ito sangat tertarik pada Tuan Muda. Dia mungkin sudah memeriksa informasi Anda sejak lama. Jika dia mengenali Anda, bukankah? Sarah mengangguk, "Kau benar, biarkan seseorang menyiapkan masker." Saat ini, di aula, Nanako berkata kepada Guruji dengan sangat hormat, "Terima kasih, Guru, atas pencerahannya. Hanya dengan menyatu ke dalam lautan kesadaran seseorang dapat mencapai pencerahan. Dan saya seharusnya sudah menyatu dengannya sekarang." Ini, Guruji menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, "Saya berani bertanya, bagaimana cara penyembah itu melakukannya?" Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, "Saya kira saya telah mencapai semacam konsensus dengannya." "Apa?" Guruji bertanya dengan ragu. Mungkinkah penyembah itu menyebutkannya sebagai lautan kesadaran?" "Ya." Nanako mengangguk sedikit. "Bagaimana ini mungkin?" Guruji bergumam. "Biksu malang itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyadari Taoisme. Dan aku melompat ke lautan kesadaran hampir setiap hari. Tapi lautan kesadaran selalu sunyi senyap. Bagaimana penyembah mencapai konsensus dengan lautan kesadaran?" Setelah mengatakan itu, Guruji menyadari bahwa dia sedikit tiba-tiba dan dengan cepat berkata, "Amitabha, pertanyaan ini menyangkut privasi." Nanako berkata, "Guru, saya secara terbuka menceritakan rahasia dan keinginan saya ke lautan kesadaran. Saya harap ini dapat membantu saya mewujudkannya." Meskipun tidak merespons saya segera mengintegrasikannya ke dalamnya. Guruji tertegun dan bergumam, pemujanya benar-benar berbakat. Melihat ke belakang, alasan mengapa Beku Malang itu memerlukan waktu 8 tahun menuju pencerahan mungkin karena Beku Malang itu selalu berpikir bahwa ia telah meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan.
Tapi nyatanya, dia selalu menipu dirinya sendiri. Dan beku malang itu akhirnya dapat mencapai pencerahan. Aku khawatir ini bukan karena biksu malang itu benar-benar telah mencapai dunia bawah sadar. Mungkin, pada saat tertentu, biksu malang dan lautan kesadaran mencapai pemahaman diam-diam tertentu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.